Ya. Nah, terus kamu baru share R-mu. Share R. Nah, ini tadi saya sudah sempat mencoba. Ini persis untuk codingnya. Jadi pertama kita akan mengimport data dari Excel ke R. Kalau saya memakai cara ini import data set, kemudian saya tinggal klik Excel. Nah, setelah Excel nanti tinggal dituju saja lokasi filenya. Seperti ini, nanti tinggal import. Kemudian kita dapat melihat, ini kan namanya saya namakan data kui. Ini untuk datanya bisa kita lihat. Oke, sebentar, ini sepertinya rada koneksinya kurang stabil. Nah, ini ya, ini data kui dapat dilihat di sini. Ini variabelnya terlihat juga. Kemudian karena data yang akan saya amati mulai dari kolom 2 sampai ke kolom 30, maka saya memasukkan perintah data kui sama dengan naomit data kui 2 sampai 30. Artinya ini yang diseleksi hanya dari kolom 2 sampai ke 30. Kenapa? Karena kolom 1 tidak kita seleksi karena isinya hanya ID dari responden. Kemudian ini kan data yang sudah diganti tadi, data kui saya kasih nama baru yaitu data awal. Di sini data awal. Kemudian ini data Z. Scale data awal ini digunakan agar satuan dari variabel-variabelnya itu semuanya sama. Satuan dari variabelnya itu sama. Kemudian ini kan datanya sudah ada ya. Kalau kita klik data awal, nah ini data awalnya sudah muncul. Nah ini yang akan kita amati. Oke, kemudian kita bisa mencari matrik korelasi data dengan 3 digit angka desimal. Jadi saya membuatnya dengan 3 digit angka di belakang koma. Nah, itu codingnya bisa pakai core.mat. Ini namanya ya, core.mat itu namanya. Saya kasih nama biar nanti memanggilnya itu gampang. Jadi round core data awal. Data awal itu adalah data yang tadi, yang saya gunakan tadi. Digitnya itu berarti digit 3 di belakang koma. Jadi kalau core.mat dapat dipanggil seperti ini. Nah, ini kan terlihat 3 digit di belakang koma dari X1 sampai X29. Jadi matrik korelasinya itu menyesuaikan dengan variabelnya. Karena variabelnya 29, berarti nanti matriksnya jadi matrik N kali N 29 kali 29. Jadi kalau ke bawah juga 29. Begitu. Nah, ini kan matrik diagonalnya satu semua. Oke, lanjut ke atas. Nah, setelah kita dapat nilai matrik korelasi, kita akan mencari nilai eigen dari matrik korelasi tadi. Karena matrik korelasi tadi kita namakan core.mat, berarti kita panggil eigenvalue atau EV itu eigen core.mat. Ini kan nama dari matrik korelasi tadi. Jadi kalau eigenvalue kita panggil, ini eigenvalue. Kita bisa panggil PV ya.
Sorry, ini mungkin karena E-nya kecil. Nah, ini tampil nilai eigenvalue-nya dan tampil juga nilai vektor eigennya. Dapat dilihat. Nah, ini nilai eigennya, kemudian yang di bawah adalah nilai vektor eigennya. Oke. Kemudian kita juga bisa memisahkan nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kita pisahkan, jika hanya ingin memanggil nilai eigen saja, berarti langsung saja lam itu nama saja, bebas mau namanya nilai eigen juga boleh. Yang penting di sini codingnya adalah EV dollar values. Setelah itu kita bisa panggil lam itu sebagai nama buat menampilkan nilainya, seperti ini. Kemudian bisa juga menampilkan nilai vektor eigen. Vektor eigennya kita panggil vektor round EV vektor 2. Nah, di sini kenapa saya kasih 2? Karena digitnya itu biar 2 di belakang koma saja, jadi pas saya kopas ke Excel itu tidak terlalu butuh lembar kerja yang banyak. Ini ya, jadi vektor ini, nah, ini nilai vektor eigennya, jadi 2 desimal di belakang koma, dari X1 sampai X29. Selanjutnya, ada fungsi print_com, yang ini data awal print_com, data awal matrik korelasi. Nah, di sini gunanya itu untuk mencari kumulatif dari nilai eigen nantinya. Karena kalau kita jumlahkan satu-satu datanya banyak, jadi kita langsung aja pakai fungsi ini, fungsi print_com. Data awal underscore PCA ini hanya nama, kemudian print_com adalah codingnya, print_com data awal core true, berarti nanti ini tuh berdasarkan nilai dari matrik korelasi. Kalau misalkan core-nya kita ganti core sama dengan false, berarti nanti kita menggunakannya nilai dari matrik kovariannya, bukan matrik korelasinya. Kemudian data awal bisa dipanggil langsung data awal underscore PCA. Nah, seperti ini. Data awal underscore PCA, jadi kan muncul standar deviasinya kelihatan, kemudian ini dari 29 variabel ya. Nah, ini kan kelihatan, kemudian kalau kita panggil summary data awal underscore PCA, nanti akan ada standar deviasi, ada proporsi dari varians, ada juga proporsi kumulatif. Nah, dari proporsi kumulatif ini kan terlihat jika kita menggunakan satu faktor saja itu hanya mewakili sekitar 33%. Kemudian jika menggunakan dua faktor yang terwakili 43%, kemudian kalau menggunakan 3 faktor 50%, 4 faktor 55%, 5 faktor 60%, dan 6 faktor itu 63%, sedangkan 7 faktor 67%. Sedangkan dari nilai eigen yang di atas tadi, yang nilainya lebih dari 1 itu ada 7 faktor. Nah, ini kan ada 7 faktor dengan nilai eigen terbesarnya adalah 9,7. Ini ada 7 faktor. Jadi saya mengambil metodenya memilih nilai eigen yang lebih dari 1. Sehingga saya mendapatkan 7 faktor dengan data yang dapat diterangkan itu sekitar 67%. Ini sekitar 67%. Sekitar 67%, tapi jika ingin mendapatkan nilainya itu masuk ke 70% atau 80%, jika
jika mengambil 8 faktor sudah mencapai 70%, sedangkan untuk 80% itu kita harus mengambil atau mengelompokkannya ke dalam 12 faktor. Yang ini. Kemudian di sini saya mencoba mencari faktor loadingnya. Ini jika faktor loadingnya itu langsung saja tanpa menggunakan metode rotasi. Untuk faktor loadingnya. Nah, seperti ini datanya menggunakan rotasi. Kemudian yang bawah nilainya sama ya. Jadi SS loading, proporsi varian, kumulatif varian itu sama seperti yang atas tadi, yang summary itu sama saja. Ini juga masih sama yang tadi. Bentar. Nah, ini dia. Bedanya di sini, kalau kita menggunakan metode rotasi Varimax, nah ini nanti baru terlihat pengelompokannya. Jadi tidak ada faktor yang tidak punya anggota. Untuk lebih detailnya tentang interpretasinya nanti saya coba jelaskan dari file PDF-nya. Jadi ini untuk melakukan rotasi faktor loadingnya bisa kita melakukan coding. PCA-data.r ini adalah nama saja, kemudian codingnya principal, data awal, n faktornya tadi kan 7, rotasinya dengan Varimax. Kemudian ini buat memanggil saja PCA-data.r. Oke, mungkin itu untuk codingnya, untuk interpretasinya saya stop share dulu. Dan ini adalah tampilan dari Skriplot. Untuk codingnya ini belum saya masukkan, masih di file PDF saya. Sebentar, saya stop share screen dulu. Nah, ini untuk tampilannya tadi ya, untuk pemrograman R, encodingnya, kemudian outputnya yang sudah dirapikan ke file Excel. Ini diagonal utamanya 1 untuk matrik korelasi. Kemudian tabel 2.2 itu untuk menampilkan nilai eigen saja. Ini untuk menampilkan vektor eigen saya taruh di lampiran karena cukup memakan tempat, jadi saya bedakan layoutnya. Kemudian analisis komponen utama dengan fungsi printcom, inputnya berupa data frame matrik korelasi true, artinya struktur keragaman awalnya menggunakan matrik korelasi seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jika kita mengganti metodenya ini core sama dengan false, berarti kita gunakan struktur awalnya itu matrik covariance. Ini hasilnya yang sama tadi, hanya saja sudah dirapikan. Dan ini saya tandai jika 70% itu komponennya 8, kalau 80% komponennya ada 12 atau faktornya ada 12. Nah, ini untuk interpretasi outputnya, tabel 2.1 merupakan tabel matrik korelasi pada tabel 1.2. Tabel 2.2 menampilkan nilai eigen data, di mana terdapat 7 nilai eigen yang lebih dari 1. Simpangan baku atau standar deviasi pada baris pertama merupakan nilai akar positif dari nilai eigen, akar lambda I.
tabel 2.3 menampilkan data yang berupa standar deviasi, proporsi variansi, nilai eigen, dan proporsi kumulatif atau jumlahan kumulatif nilai eigen data. Kemudian ini saya mengambil dari modelnya Pak Abdur yang menurut tim 1975 proporsi keragaman yang dianggap cukup mewakili data adalah jika komponen utama mampu menerangkan keragaman kumulatif mencapai 70% sampai 80%. Berdasarkan nilai proporsi kumulatif varian, komponen pertama dapat menjelaskan 3,5%, apabila ditambah dengan komponen kedua menjadi 43%, dan seterusnya dijumlahkan sampai komponen ke-8 sehingga diperoleh proporsi kumulatifnya 70%. Apabila dilanjutkan penjumlahan komponen pertama hingga komponen 12 barulah mencapai 80%. Kemudian menurut HRDKK, untuk matriks data korelasi, pemilihan komponen utama atau faktor yang digunakan adalah jika nilai eigen value-nya lebih dari 1 atau lambda I lebih dari 1. Selanjutnya akan dicari nilai estimasi dari faktor loading dan commonality dengan memilih nilai eigen yang lebih dari 1. Jadi di sini untuk faktor loadingnya saya menggunakan pendapatnya Hair dan kawan-kawan, yaitu memilih nilai lambdanya yang lebih dari 1. Dan berdasarkan data, nilai lambda yang lebih dari 1 itu ada 7. Nah, berikut output-nya. Nah, ini output faktor loading yang sudah dirotasi. Karena kalau kita tidak melakukan rotasi, tadi yang saya cek yang filenya sebelum saya rotasi itu, saya mendapatkan faktor ketiga, faktor keempat, faktor kelima, dan faktor ketujuh itu tidak memiliki anggota. Jadi kan sesuatu yang tidak mungkin begitu. Jadi harus dilakukan rotasi terlebih dahulu. Kemudian untuk anggotanya yang saya beri tanda merah-merah ini ya. Ini satu anggota. Kemudian ini untuk tabel proporsi kumulatif dari total varian sampel seperti nilai eigen, kemudian proporsi kumulatif dari total variansi sampel. Ini seperti tabel yang di atasnya tadi, hanya saja saya tulis kembali biar lebih jelas. Nah, untuk interpretasi output-nya, tabel 2.4 merepresentasikan nilai faktor loading dari data mengacu pada nilai eigen tabel 2.2, hanya ada 7 nilai eigen yang lebih dari 1, sehingga dapat kita bentuk 7 faktor atau M sama dengan 7 saja. Estimasi faktor loading menggunakan rumus LIJ sama dengan akar lambda I EIJ, dengan I-nya 1 sampai 7 dan J-nya 1, 2, dan seterusnya sampai 29. Commonality menggunakan rumus HI kuadrat sama dengan LI kuadrat 1 tambah LI kuadrat 2 dan seterusnya. Variansi spesifik menggunakan rumus CI sama dengan 1 min HI kuadrat. Kemudian sebagai ilustrasi L11 tadi 0,07, L17 tadi yang 0,29. Jadi dari sini ya. 0,07, 17, 0,29, dan seterusnya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Rotasi faktor loading menggunakan metode Varimax agar nilai faktor loading yang dihasilkan konsisten dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Artinya setiap variabel yang akan memasuki kelompok faktor tertentu hanya ada satu komponen saja yang nilainya lebih dari 0,5. Jadi dari nilai faktor loading ini terlihat seluruh faktor, seluruh komponen ini mempunyai anggota. Jadi tidak ada komponen yang tidak mempunyai anggota. Kemudian RC1 mewakili faktor 1, RC2 mewakili faktor 2, dan seterusnya sampai RC7 mewakili faktor 7. H2 menerangkan nilai commonality, H2 ini nilai commonality, sedangkan U2 menerangkan nilai variansi spesifik. Nah, berdasarkan tabel 2.4, terlihat bahwa ada 7 faktor yang terbentuk. Nah, terlihat bahwa variabel 20, 21, 22, 23, 24 berkorelasi dengan faktor 1, variabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berkorelasi dengan faktor 2, variabel 7, 8, 9, 11 berkorelasi dengan faktor
3, variabel 26, 27, 28, 29 berkorelasi dengan faktor 4, 16, 17, 18, 19 berkorelasi dengan faktor 5, variabel 25 berkorelasi dengan faktor 6, dan variabel 12, 13, 14, 15 berkorelasi dengan faktor 7. Sedangkan nilai dari variansi commonality-nya 0,44, 0,70, 0,63, 0,59, 0,61, 0,76, 0,72, 0,77, dan seterusnya dapat diamati pada tabel. Dan menurut saya itu nilainya tidak begitu rendah dan sedang saja, mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwa 7 faktor yang terbentuk hanya mampu menerangkan variansi data awal sebesar 67,3% dari total variansi sampel. Alasannya kenapa kita mengambil 7 faktor lagi, kembali pada pendapat yang awal, kita hanya mengambil nilai lambda yang lebih dari 1. Kemudian menentukan jumlah komponen utama yang akan digunakan selain dengan memperhatikan proporsi keragaman kumulatif juga dapat merujuk pada pola script plot. Nah, ini untuk coding script plotnya. Tadi lupa belum saya masukkan ke R-nya. Tapi begini untuk codingnya, kemudian didapatkan outputnya seperti ini. Jadi semakin komponennya itu semakin kecil kan, ini semakin mendekati 0. Kemudian interpretasi outputnya berdasarkan pola garis script plot, jumlah komponen utama yang disarankan adalah 8 dengan proporsi kumulatifnya 70%. Jadi kalau kita memakai komponen utamanya 8, itu dapat proporsi kumulatifnya 70%. Di sini. Jadi kesimpulannya dari hasil pengamatan tadi, faktor yang mempengaruhi dampak kesadaran, kepercayaan, masalah privasi, kredibilitas platform, dan kebutuhan individu dalam berbagai informasi pribadi di situs pencarian kerja online terdiri atas 29 variabel yang dikelompokkan dalam 7 faktor berdasarkan lambda I sama dengan lambda I lebih dari 1 yang mampu menerangkan 67,3% saja dari total variansi sampel. Di mana anggota faktor 1 itu X20, X21, X23, X22, X23, X24, anggota faktor 2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, anggota faktor 3, X7, X8, X9, X11, anggota faktor 4, X26, X27, X28, X29, anggota faktor 5, X16, X17, X18, X19, anggota faktor 6 itu hanya X25, anggota faktor 7, X12, X18, X12, X13, X14, X15, dengan nilai eigen terbesar tadi 9,7. Kemudian, namun menurut tim 1975, proporsi keragaman yang dianggap cukup mewakili data adalah jika komponen utama mampu menerangkan keragaman kumulatif mencapai 70% sampai 80%. Jumlah faktor yang disarankan apabila mengacu pada tim 1975 adalah 8 faktor yang mampu menerangkan 70,4% dari total variansi sampel. Apabila peneliti menghendaki presentase proporsi kumulatif yang besar lagi, maka disarankan mengelompokkan variabel ke 12 faktor dengan nilai eigen kumulatif sebesar 80,2%. Jika kita mengelompokkannya ke dalam 12 faktor, otomatis nilai faktor loadingnya ini akan berubah ya. Namun saya hanya mencoba mengelompokkannya ke dalam 7 faktor berdasarkan lambda yang lebih dari 1. Kemudian untuk lampirannya ini hanya vektor eigen saja, saya pisah, cukup memakan tempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Siska sudah mempresentasikan analisis data ya untuk analisis faktor ya. Nah, di sini yang perlu dipertajam lagi adalah metode rotasi ya. Ini tadi pembahasan di metode rotasi ini perlu didetailkan. Kalau boleh saya tahu,
kenapa harus dirotasi? Apa alasannya Mbak Siska? Atau yang lain boleh menjawab, silahkan. Pak, saya boleh menjawab, Pak. Berdasarkan Ya. data saya tadi, jika tidak dirotasi, saya kan mengelompokkannya ke dalam 7 faktor. Nah, faktor ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh itu tidak ada anggotanya, Pak. Jadi, kebanyakan variabel itu berkumpul di faktor 1 dan faktor 2 saja. Oke. Kalau rotasi itu mempengaruhi prosentase varian yang bisa diterangkan enggak? Halo? Artinya tidak, Pak. Berarti variansi yang diterangkannya itu tetap. Menurut saya begitu, Pak. Mohon maaf, Kalau salah. 67 ya 67, sama juga, di rotasi juga 67 juga. Cuma kelebihan rotasi itu bisa melihat pengelompokan faktor ya, itu dengan lebih jelas gitu. Yang saya pahami begitu, Pak. Mohon maaf jika Oke, salah ya, mengekspresi. terus. Metode Varimax itu apa? Atau cara kerjanya bagaimana? Metode Varimax itu agar nilai komponen-komponennya itu misalkan seluruh faktornya itu mempunyai anggota begitu, Pak. Jadi kalau dengan metode Varimax, Mosok hubungannya dengan anggota, kan Varimax itu kan berarti variansi maksimal, ya. Iya, Pak, yang ini, Pak, sebentar. Gimana? Agar nilai faktor loading yang dihasilkan konsisten dan tidak menimbulkan tafsiran ganda dan menghasilkan nilai variansinya nanti yang lebih dari 0,5 itu hanya 1. Gitu, Pak. Oh ya itu Satu komponen saja. alasannya ya Mbak ya. Iya, Pak. Alasannya itu bukan karena apa namanya untuk supaya setiap faktor ada isinya atau apa namanya untuk mengisi faktor-faktor itu kan bukan begitu. Ya nanti dijelaskan lagi ya metode apa Varimax itu. Jadi di dalam metode transformasi itu ya pergeserannya atau transformasinya itu menggunakan metode Varimax, yaitu memaksimalkan variansi yang bisa diterangkan ya. Oke, selanjutnya tadi, nah ini yang penting lagi, pekerjaan dari analisis faktor itu kan ujung-ujungnya kan mendapatkan faktor. Anda mendapatkan berapa faktor, Mbak? Kalau berdasarkan lambda yang lebih dari 1 ada 7 faktor, Pak. Ada 7 faktor, oke. Saya kira tidak usah dipaksakan sampai 12 atau sampai 10 ya. Karena kalau faktor terlalu banyak juga jadi lucu. Kenapa? Karena ya tujuan kita itu mau mereduksi ya, tapi yang terjadi ya reduksinya itu setengah-setengah begitu. Kan kalau kita yang tadinya berurusan dengan 29 variabel kemudian direduksi menjadi 12 faktor, saya kira 12 faktor itu juga masih banyak. Ya, nah menurut saya kalau 7 faktor masih oke lah begitu. Nah,
Pekerjaan selanjutnya itu adalah menamakan faktor. Menamakan faktor atau ya mengidentifikasi faktor. Oh ya, ternyata faktor satu itu berbicara tentang variabel yang ini. Faktor 2 itu berbicara variabel masalah ini. Faktor 3 itu berbicara apa kamu lakukan di analisis datamu. Pemberian namanya berdasarkan kemiripan variabel ya, Pak? Ya, di situ ada variabel isi, katakanlah misalkan kok ada 4 variabel. Variabel yang dominan di situ apa? Memang tidak harus semuanya, ya. Bisa saja cuma 3 saja yang dominan, yang bicara tentang keuangan. Bisa juga faktor 2 itu isinya ada 5 variabel, ya ada 3 yang bicara tentang keamanan begitu. Kalau kamu di sini penelitiannya tentang apa, Mbak, tadi? Tentang kuesioner kepercayaan untuk melamar kerja lewat ini, Pak, seperti Kepercaya, job seeker online gitu. kepercayaan, Lengkapnya, ini Pak, sebentar Pak, saya buka dulu. Kuesioner dampak kesadaran, kepercayaan, masalah privasi, kredibilitas platform, dan kebutuhan individu untuk berbagi informasi pribadi di situs pencarian kerja online, Pak. oh panjang banget ya. Iya, Nah, Pak, dari penelitian di situ ada teman. kepercayaan, di situ ada keamanan, ada informasi pribadi, ada apa namanya keterbukaan informasi macam-macam ya, online ya. Nah, itu kan mestinya dari sekian banyak variabel itu kamu kelompokkan jadi 7. Nah, dari 7 itu mestinya kan bisa dinamai gitu. Oh, faktor satu itu ini, faktor 2 itu ini, faktor 3 itu ini. Itu bisa nggak kamu lakukan di analisis datamu itu? Bisa, Pak. Sudah kamu lakukan belum? Atau Penamaannya belum, Pak, hanya namanya masih faktor-faktor saja. oh penamaannya belum ya? Iya, Pak. Oke, kira-kira kalau melihat dari faktor satu, ada berapa variabel di situ? Faktor Variabel yang itu masuk di faktor satu. ada 5, Pak. 5 itu apa saja? X berapa? X20 sampai X24. X20 sampai X24. X20 sampai X24 yang tentang Nah, itu kebanyakan pertanyaan tentang apa itu? berbagi informasi pribadi di situs pencarian kerja online untuk bersaing secara luas dengan pencari kerja Coba, lain. coba pertanyaannya gimana? Coba ditampilkan Baik, Pak. pertanyaan dari X20 sampai X24. Terus kita coba cari nama ya untuk kelompok variabel itu. Oh, sebentar, Pak. Salah. Hmm. X20 sampai X24. Oke, digedein, Mbak. Sudah. Oke, nah, berarti ini tentang
Ini kalau kita lihat, ini kan tentang apa ini Mbak? 21 itu mulainya dari mana? Yang ini Pak, saya perlu tadi untuk faktor 1, izin scroll ke bawah ya Pak, karena saya belum print filenya. Bukan, itu aja pertanyaan aja, yang pertanyaannya aja. 20. Oh ya Pak, sebentar. Kita kan mau menamai itu. Ya, ini Pak X20 dari sini Pak. Saya perlu berbagi informasi pribadi di situs pencarian kerja online untuk memudahkan dalam pencarian kerja. Oke, berarti kan bisa itu. Bisa nggak kalau kita menamai faktor 1 itu adalah berbagi berarti berbagi apa? Berbagi informasi untuk Informasi pribadi, kemudahan. Iya Pak. berbagi informasi pribadi. Ya otomatis di situs kerja online kan, ranah penelitianmu itu kan di situs kerja online, pencarian kerja ke situs pencarian kerja online. Jadi bisa nggak kalau X1 itu kamu namakan dengan berbagi informasi pribadi? Bisa. Pak termute. Untuk Faktor satumu itu isinya diisi oleh X20 sampai X24. ya, Nah, bisa nggak faktor satumu itu dinamai dengan berbagi informasi pribadi? bisa Pak. Bisa kan? Nah, itu adalah salah satu pekerjaan akhir dalam analisis faktor, yaitu memberi nama terhadap faktor-faktor yang sudah dihasilkan secara matematik. Paham? Ya, Paham, Mbak Siska? ya bisa dipahami. Ya, oke, berarti begitu ya. Nah, saya Ya, kira pekerjaanmu sudah bagus. Cuma sedikit aja masukan dari saya, yaitu kamu perlu menambahkan lagi, memperjelas lagi tentang metode rotasi yang kamu pakai, ya. Kemudian memberikan penamaan faktor-faktor yang sudah kamu hasilkan. Oke, begitu? ya Pak. Baik, terima kasih Pak untuk sarannya. Ya, sama-sama. Oke, selamat ya. Udah bagus. Nanti papernya diperbarui lagi, ya. Ya, syukur kalau kalian sudah membentuk Dropbox, ya, maka ya, semua update yang Anda lakukan itu bisa Anda taruh di Dropbox tersebut. Oke, berikutnya siapa? Ada lagi satu lah yang mau presentasi. Monggo. Boleh saya coba, Pak? Ya, silakan. Monggo. Muhammad Suryo. Ya, monggo silakan.
Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor. Untuk analisis multivariat ini, langsung saja. Case studi saya adalah dia ada tentang data psikologi. Di data psikologi terdapat 1000 individual, terdiri dari 3 variabel dependent variabel, itu prelim, GPA, dan MA. Sedangkan untuk variabel prediktornya ada 5. Untuk deskripsi variabelnya dapat dijelaskan dari tabel 1 ini. Pertama itu tabel 1 deskripsi variabel GREA. Yang kedua ada ACH dan ANX, dan 3 dependent variabel yaitu prelim, GPA, dan MA. Kali ini akan dilakukan dua metode untuk melakukan analisis faktor, yaitu saya akan melakukan untuk metode PCA dan saya coba untuk metode MLE-nya. Cuma untuk kali ini mungkin saya tidak melakukan Varimax, mungkin karena saya juga kurang tahu juga kemarin juga saya tidak tahu kalau perlu Varimax atau tidak. Nanti saya tambahkan. Varimax itu tidak harus ya. Oh, tidak harus ya? Jadi kalau dalam analisis faktor yang pertama itu sudah terlihat, ya sudah nggak perlu lagi menggunakan rotasi. Oh ya, Rotasi itu dipakai ketika analisis faktor yang awal itu hasilnya kurang memuaskan. Ya, kurang tergerumbel gitu. Oh, terlalu tergerumbel. Ya. Ya. Kemudian data yang didapat seperti ini, didapat korelasi data sebagai berikut. Hasil dari korelasi data ini dari hasil korelasi data ini akan dapat dibuat nilai eigen vektor dan eigen value-nya. Nah, korelasi datanya belum ditampilkan. Oh, ini saya jurnalnya cuma ada datanya, Pak. Ya, Pak, korelasinya saja jurnal yang saya, acuan saya. Adanya korelasinya. Lah ya, maksudnya korelasinya itu belum kamu tampilkan. Oh, ini korelasi yang ini korelasi matriksnya ini, Pak. Belum kamu gerakkan. Oh, belum di-share. Sebentar. Ya, bukan ya, udah itu. Nah, gedein bisa nggak digedein? Dimaksimalkan. PowerPoint dimaksimalkan bisa nggak? Apa sudah maksimal? Ini udah bisa, Pak? Kelihatan, Pak? Kelihatan tapi kurang maksimal. Digedein. Terus. Nah, terus. Ya, oke, cukup. Ya, cukup. Korelasi matriks saya itu sebagai berikut. Sebenarnya ada dua pilihan, yaitu dapat digunakan covariance atau korelasi. Kenapa digunakan korelasi? Karena korelasi itu adalah hasil dari standarisasi. Jadi kalau banyak peneliti juga menganggap korelasi mungkin lebih baik supaya hasilnya nanti kalau datanya itu beda, variabelnya beda, skalanya berbeda dengan ratusan ribuan. Tapi kalau dilakukan korelasi sudah dilakukan standarisasi, jadi tidak akan berpengaruh terhadap hasil. Jadi akan lebih baik kalau menggunakan matriks korelasi. Nah, dari hasil matriks korelasi ini dapat dibuat nilai eigenfaktor dan eigenvalue. Hasilnya ada sebagai berikut. Eigenvektor sama eigenvalue. Ini saya mungkin
hasil dari eigenfaktor dan value dari R sudah saya agak gunakan coding. Hasilnya ada sebagai berikut. Terlihat bahwa ada dua nilai lambda yang nilainya lebih dari 1. Maka dari hasil berikut ini dapat dibuat dua faktor. Dapat dibentuk 2 faktor. Selanjutnya, berikut adalah nilai hasil dari metode PCA yang sudah dari eigenvalue dan eigenfaktor tersebut. Terlihat bahwa dikecilkan. Ya. Terlihat bahwa dari hasil pertama ini ada terdapat bahwa loading faktor ini, yaitu untuk faktor variabel Greg dan Grea, nilainya untuk faktor satunya lebih dari 0,7, sedangkan untuk yang faktor keduanya juga lebih dari 0,7 juga. Maka kalau kita kemudian untuk nilai proporsi kumulatif proporsinya, kita dapatkan nilainya adalah hasil darinya adalah 81,2%. 81,2%. Tentu saja tersebut merupakan cukup baik ya untuk metode PCA karena lebih dari 70%. Selanjutnya akan digunakan metode MLE. Metode MLE ini saya sebelumnya saya coba pakai metode MLE. Hasilnya lumayan mirip dengan itu ya, hasilnya mirip dengan jurnal dengan proporsi kumulatifnya adalah 68,5%. Nah, kalau kebetulan saya coba pakai metode MLE yang kemarin itu, mungkin saya bisa share yang hasil metode MLE ini di R. R-nya kelihatan ya? Belum Mas. Oh belum. Kamu kalau mau share R itu di stop sharing dulu. Ya. Nah, oke, terus R. Ya, terus kamu share R-mu. Ya. Share. Ya. Kelihatan ya Pak ya? Belum, sabar. Ya, sudah. Jadi ini berikut adalah hasil coding saya untuk yang tadi nilai eigennya tadi codingnya seperti ini. Untuk metode PCA codingnya mungkin saya buat sendiri, tidak menggunakan R. Sebenarnya tadi kan ada PRA cam, ada perintah sendiri di R yaitu PRA cam atau FA. Tapi kalau ini saya coba buat sendiri di sini. Selanjutnya saya di sini ada metode MLE yang saya juga buat dari cari-cari di internet banyak juga. Setelah beberapa pencarian dan macam-macam dan penggabungan, alhamdulillah dapat hasilnya seperti ini. Saya running dulu fungsinya. Setelah saya running, ini kan MLE method, kemudian faktornya saya isi 2, untuk kovarianya harus mungkin korelasi ya, bukan metode. Hasilnya adalah bagi berikut. Terlihat bahwa hasilnya mungkin mendekati, kalau kita bandingkan dengan hasil dari jurnal, metode MLE-nya lumayan dekat, walaupun tidak sempurna sekali. Kalau di jurnal berapa, Mas? Kalau di jurnal, oh ya, sekarang saya share jurnal ya, Pak.
Kalau di jurnal ini sebentar. Stop sharing. Kalau di jurnal mana? Di jurnal ini kelihatan Pak hasilnya Belum. ini kok. Ya. Hasil jurnal nih kalau yang sebelum rotasi ini, yang ML ini Oke. 8. Hasilnya kalau saya mungkin 804, ini mungkin 376 jadi 374. Jadi hasilnya agak mendekat, nggak sempurna banget tapi mendekati. Nah ini 746, kalau hasil saya 747. Kalau yang Greg faktor kedua ini 345. Kalau hasilnya saya 344. Kalau ini 895. Kalau itu ya, kalau itu sudah 89. relatif sama. Ya, relatif sama. Ya, udah lumayan. Kalau kumulatifnya di jurnal, kumulatifnya di jurnal nilainya adalah ini 68,535%. Ya, Kalau terus yang tadi 44 ya. Yang mana? Yang tadi yang di ML itu 44 ya. Oh, kalau punya saya 68,5, Pak. Bukan yang pertama. Kan itu ada 2 faktor. Iya, kalau yang pertama itu kan 44 ya. Iya, 44. 44% kalau yang pertama. Oke. Hasilnya juga mirip juga sama itu. Mirip sama jurnal. Mendekati jurnal. Ya, kalau saya lihat sih hasilnya sudah sama lah ya, sudah sama dengan jurnal. Kalau masalah perbedaan koma, angka di belakang koma itu ya wajar karena beda komputer juga. Iya. Dan juga kalau beda komputer, beda pemrograman, itu kan juga beda angka di belakang koma. Iya. Oke, terus? Kemudian langsung saya lanjutkan ke yang tadi. Presentasi hasilnya. Kemudian di sini saya rangkum hasilnya tadi metode PCA dengan metode MLE. Untuk metode PCA nilainya 81,2% untuk proporsi kumulatifnya, sedangkan ML lebih kecil, dan sedangkan hal ini wajar karena memang metode ML memang meminimalkan variansi kumulatifnya. Yang gimana, Pak? Oke, ya berarti sudah relatif sama ya? Ya, sudah relatif sama. Memang metode MLE itu kalau dilihat dari proporsi kumulatif total varian yang bisa diterangkan itu kan memang dia lebih kecil. Lebih kecil ya. Dari metode prinsipal komponen ya, karena itu beda. Nah, oke. Karena itu beda metode. Ya. Kemudian juga dari hasil berikut ini akan dapat dibentuk matriks residunya, matriks residualnya. Berikut hasil matriks residual yang hasil dari komputasi R. Matriks residualnya kalau dibuat hasilnya, kalau R ini kalau dibuat dalam tabel hasilnya ada berikut ini. Untuk kalau kita lihat nilai residual untuk metode MLE lebih kecil ya, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari juga. Ya, jadi salah satu kelebihan dari metode MLE itu residunya lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. Karena memang sebenarnya kan MLE itu juga salah satu prinsip memaksimalkan bersama, dan memilih sebenarnya itu kan juga
meminimalkan error. Ya, bukan error. Oke, terus next. Saya mungkin sampai sini saja. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu pengelompokan faktor harusnya. Tapi mungkin ada pengelompokan faktor. Tapi belum saya. Pengelompokan faktor berarti kan kamu tinggal faktor 1 itu isinya variabel apa aja, faktor 2 isinya variabel apa aja. Variabel, kalau faktor 1 dari hasil yang ini sudah saya dapat ini. Untuk faktor 1 variabelnya adalah graph, Greg, dan Grea. Untuk faktor kedua variabelnya adalah arch dan ANX. Untuk metode PCA. Untuk faktor MLE juga sama. Hasilnya juga lebih besar yang ini. Yaitu yang faktor 1 adalah graph, Greg, Grea. Kemudian faktor kedua yaitu arch dan ANX. Jadi Ya, satu 3 variabel, dan faktor kedua 2 variabel. Nah, kalau faktor 1 berarti karena ada kesamaan Gray, mungkin kita bisa menamai dengan faktor Gray gitu aja. Untuk graph, Greg, Grea, faktor Gray. Oke. Untuk ACA dan ANX ini sebenarnya namanya anxiety dan berarti itu bisa di anxiety sama achievement. Iya, ACH itu achievement. Ini berarti penelitian tentang apa? Psikologi? Psikologi ya, anxiety dan anxiety itu kecemasan. kecemasannya. Achievement itu pencapaiannya. Terus GREV itu apa? GRE, sebentar. Mungkin saya stop sharing untuk itu ya. Kamu share di papernya. Oh ya. Stop sharing. Share screen. Ini Pak. Grade itu graduate record examination. Graduate record examination. Kalau ada verbal, ada kuantitatif, ada advance. Terus itu achievement sama anxiety. Ini penelitian tentang apa, Thomas? Penelitian tentang, kalau judulnya sih tentang psikologi testing sample. Psychological testing sample. Oh, berarti ini tentang ya faktor-faktor psikologis dalam apa namanya ujian ya. Iya. Berarti itu ada kemampuan tadi ya, Gray. Kemudian ada pencapaiannya sama ada NCT-nya. Iya. NCT itu ya kecemasan lah. Orang ya kan kalau kita mau mengadakan ujian, kalau kita ikut ujian itu kan mesti ada rasa cemas. Iya. Berarti itu rasa ya itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak harapan dan cemas lah mungkin. Harapan. Kalau yang Gray itu menyatakan tentang apa namanya graduate record examination, berarti kemampuannya. Terus kalau yang ACH sama ANX itu menyatakan tentang faktor psikologi, yaitu harapan sama kecemasan. Kecemasan dan harapan. Ya berarti itu bisa dikelompokkan. Faktor pertama itu tentang
KGRE mungkin. Ya, kemampuan. Terus faktor kedua tentang faktor psikologi. Psikologis. Berarti dinamakan kemampuan dan psikologis ya mungkin ya. Ya, bisa begitu. Oke. Terus Kurang lebih kalau dari saya mungkin itu. Jadi begitu setelah ya, Mas ya, Mbak ya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Bagus ya. Oke, pertanyaan saya adalah codingmu itu kamu bikin sendiri atau kamu Yang mana? coding Coding ini. Ini saya cari-cari di internet, habis itu saya agak otak-atik lah intinya Pak. Oh, begitu. Atik ya. Ini nggak mirip banget, itu cuma otak-atik saya. Oke, terus Hasil codingnya. kalau algoritma dari MLE-nya, Algoritma ML-nya gimana? kamu bisa menerangkan secara matematiknya nggak? Kalau saya lihat ini sebenarnya mirip sama yang kemarin algoritma bapaknya itu. Yang saya sampaikan itu. Iya, jadi startnya ini Bapaknya siapa, Mas? Gimana? Oh, Pak Abdur. Bapaknya. Abdur. Ya, oke. Jadi ini startnya pi. Di sini nanti dilakukan optimasi. Kemudian FAFN itu adalah variabel yang fungsi yang diminimalkan. Habis itu FAGR itu adalah fungsi gradien dari FAFN-nya. Nanti setelah dapat hasil optimasi dari pi-nya, didapatkan lambda-nya. Sama ya? Ya, kalau saya lihat fungsinya sama sih Kak. Ini pi juga 1 min 0,5 faktor pi diagonal soft cema dari covariance-nya itu. Kalau saya lihat sama sih Pak. Iya. Terus diputer ya? Ya. Diputer kan ya? Ya. Diiterasi. Diiterasi ya. Dilakukan iterasi sampai akan optimasi iterasi juga ini. Sampai diperoleh norm yang sangat kecil ya. Ya, sampai konvergen. Ya, oke. Ya, saya kira bagus itu. Bagaimanapun juga kita juga memang harus melengkapi diri dengan kemampuan membaca algoritma, kemampuan menerjemahkan algoritma, membongkar algoritma, dan membuat komputasinya. Kalau sekarang Anda dengar istilah yang lebih keren ya, data science atau data scientist untuk orangnya begitu, ya maka itu adalah kemampuan dari matematika, statistik, sama computing. Jadi tidak hanya kemampuan matematika saja, tapi sekarang itu sudah dituntut ke computingnya. Oke, saya kira begitu. Dan saya lihat cukuplah ya dua teman Anda yang presentasi. Yang satu mengenai aplikasi dari prinsipal komponen dan analisis analisis faktor menggunakan prinsipal komponen. Kemudian yang satu mencoba mengeksplor algoritma yang digunakan dalam metode maksimum likelihood untuk analisis faktor. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Mbak Siska ya, dan juga kepada Mas Tio ya. Suryo, tapi nggak apa. Suryo.
Kalau di emailmu kok pakai Tio? Oh, Sulastomo Tio itu panggilan keluarga itu. Oh begitu ya. Ya. Oh ya berarti Mas Suryo ya, oke. Dan juga kepada teman-teman yang lain ya, ditingkatkan kemampuan computingnya. Oke, untuk minggu depan Anda coba pelajari tentang analisis faktor konfirmatori. Ya, analisis faktor konfirmatori berarti Anda membongkar ya tentang apa namanya uji konfirmatori dalam analisis faktor. Nah, silahkan bagi Anda yang apa namanya mau presentasi ya, itu Anda bisa melanjutkan ya analisis faktor yang Anda kerjakan hari ini, itu dilanjutkan ke uji hipotesa. Ya, berarti nanti modelnya kan berarti ada apa namanya ada korelasi ya antara kedua faktor itu. Ya kalau mau dua faktor ya dua faktor. Untuk Mas Suryo ya, ini nanti programnya codingnya ditambahin ya dengan uji analisis faktor konfirmatori. Oh ya. Ya, dan juga teman-teman yang lain yang melakukan komputasi menggunakan coding R. Begitu. Ada pertanyaan? Atau cukup sekian? Halo, Mas, Mbak. Pak, izin bertanya. Oh ya, monggo silakan. Untuk minggu depan berarti ini sebagai tugas ya Pak, yang analisis konfirmatori untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya ya? Ya dilanjutkan aja. Jadi kamu kan sudah apa namanya sudah melakukan analisis faktor eksploratori hari ini, toh? Iya Pak. Ya, nah terus dilanjutkan dengan analisis faktor konfirmatori. Cuma melanjutkan sedikit aja ke uji hipotesanya. Baik Pak, berarti itu sebagai tugas 2 ya Pak nanti atau dikumpulkan dalam satu file saja Pak? Ya boleh tugas 2 atau mending filenya satu saja, tapi tugasnya saya anggap 2. Begitu. Oh iya Pak. Ya. Paham? Baik. Iya Pak. Jadi nanti kamu tugasnya dalam satu file, tapi nanti saya akan menilainya itu dalam 2. Dalam 2 penilaian. Ya. Terus supaya apa namanya tugas Anda itu bisa saya akses, kadang saya akan menggunakan tugas itu untuk materi kuliah di tahun depan ya. Kadang saya pilih-pilih untuk saya sajikan sebagai case study. Uploadnya itu menggunakan apa? Word ya. Anda menggunakan Word. Kalau Anda merasa khawatir bahwa nanti tugas Anda itu dipakai teman Anda, maka Anda boleh nggak usah dalam satu Dropbox. Tugas Anda itu Anda kirimkan ke email saya masing-masing, nggak apa-apa. Itu silahkan. Ya. Kalau Dropbox itu menurut saya itu kalau misalkan untuk mengumpulkan ujian bolehlah itu ya. Karena kan waktunya terbatas.
Tapi kalau tugas itu kadang kan ada yang khawatir ya Pak, gimana kalau ide saya itu dilirik sama temen. Ya, kalau Anda punya kekhawatiran itu ya silahkan dikirim by email ke saya pribadi. Atau kalau Anda mikirnya ya sudahlah Pak, ini amal buat saya ya di era COVID ini nggak apa-apa, ada teman yang melirik itu ya, ya itu monggo. Jadi silahkan aja lah Anda nyamannya seperti apa, saya manut. Ya, Anda boleh mengumpulkan tugas ke saya lewat email, atau kalau enggak, bagi Anda yang udah Pak saya tak taruh di Dropbox aja ya, sambil apa namanya tukar menukar dengan teman gitu ya, ya itu silahkan. Begitu ya Mbak Mas. Halo. Baik, Pak. Ya, terus untuk kuliah minggu depan, jamnya saya kembalikan ke jam 1 siang ya. Ini tadi itu insidental saja karena saya harus menengok ya teman saya yang sakit, karena kelihatannya sakitnya parah begitu, dan tapi bukan COVID ya. Dan sehingga saya sama teman-teman itu, wah ini kita harus menengok lah begitu. Dan kebetulan kotanya ya beda kabupaten lah, sehingga kita butuh waktu yang cukup lama dan harus ada yang mengalah. Ya saya yang mengalah, walaupun walaupun mungkin ada beberapa Anda merasa tidak nyaman ya kuliahnya dipindah, tapi saya mohon maklum ya, bagi maklumnya itu semoga pemakluman Anda ini menjadi amal ibadah bagi Anda ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan khawatir, nanti absen saya uh, saya masukkan lewat Gmaster ya. Baik, Pak. Begitu ya. Oke.